Dia sangat ceroboh. Tersandung pada celah di peta. Melihat hal itu, ayah raja berkeringat dingin. Segera perintahkan kehancuran negeri ini. Apakah peta ini bagus? Mengapa ada lubang? Tempat ini disebut sejauh ini tidak bersamaan. Jalin persahabatan. Ya, lihat. Bisakah kita memperbaikinya? Setelah ditambal, kamu tidak akan bisa menangis lagi. Tambal itu. Begitu Honayat selesai berbicara, sang jenderal memimpin 100.000 kavaleri. Yang memimpin adalah tim kavaleri yang menunggang kuda. Negara perbatasan kecil itu maju dengan kecepatan penuh. Setelah 20 hari perjalanan panjang, 100.000 kavaleri akhirnya tiba. Apakah kastil persaudaraan sudah siap? Naik. Namun saat ini Raja dan Ratu masih menikmati kebahagiaan keluarga, tanpa mengetahui bahwa negaranya akan segera hancur. Hingga batu api raksasa menembus langit dan terjadilah ledakan di tembok kota. Mereka baru menyadari bahwa perang yang tidak diumumkan telah dimulai. Maka Raja segera mengirimkan 3.000 pengawal untuk melakukan perlawanan keras. Tapi karena perbedaan kekuatannya terlalu besar, para prajurit dengan cepat dikalahkan oleh kavaleri. Hanya dalam setengah hari, istana kerajaan dipenuhi mayat. Bahkan Raja dan Ratu. Mereka juga tidak memaafkan. Kali ini di sebelah jenazah Raja Maufia. Gelang 3 warna itu tiba-tiba menarik perhatian sang jenderal. Ia mengambil gelang itu dengan ujung pisaunya, melihat lebih dekat, dan segera memperhatikan ketiga gelang tersebut. Dibuat dengan sangat hati-hati. Cerdas dan rumit. Anda bisa saja membawanya pulang sebagai hadiah ulang tahun untuk putri kecil. Benar saja, ketika putri kecil itu keluar, di tengah hadiah cemerlang yang tak terhitung jumlahnya, Honaat langsung melihatnya. Ketiga gelang cantik ini, namun ia hanya mengambil gelang itu, meletakkan semuanya di tangannya, merasakan energi yang tak bisa dijelaskan, memasuki tubuhnya, lalu merasakan gelang itu menjadi hidup. Langsung memakan kulit sang putri. Meski berusaha mengeluarkannya, sia-sia saja. Pada saat itu, putri kecil tiba-tiba merasakan sakit yang hebat di sudut matanya, kemudian pupil matanya langsung membesar, warna dan matanya pun berubah. Benar-benar menghilang. Hanya tersisa 2 warna hitam dan putih. Sang putri ketakutan. Setelah berteriak Honaat pingsan. Kaisar melihat ini dan segera memerintahkan penyelidikan. Asal-usul gelang itu. Tanpa diduga, sang pendeta berkata bahwa Honaat sendiri yang mendengarnya. Ketiga gelang ini berasal dari luar negeri. Ketiga gelang itu adalah 3 misteri. Tersegel di dalam. Tunggu sampai sang putri berusia 15 tahun. Salah satu pelamar bisa mematahkan mantra ini. Namun jika jawabannya salah, sang putri akan menjadi gila. Jadi setiap pelamar harus mempertaruhkan nyawanya pada kalimat seperti itu. Yang mulia telah menunggu 10 tahun. Akhirnya menunggu hari di mana sang putri menjadi dewasa. Maka Honaat segera memerintahkan perekrutan orang-orang bijak dari seluruh dunia untuk memecahkan rahasia tersebut. Hancurkan kutukan untuk sang putri. Namun ratusan orang datang silih berganti. Anehnya, tidak ada seorang pun di sana dapat memecahkan misteri gelang itu. Menyaksikan mereka satu persatu dimasukkan ke dalam wajan berisi minyak mendidih. Sang putri perlahan-lahan melepaskan semua harapannya. Karena Honaat tahu, kondisi fisik Anda sendiri ini semakin buruk. Cepat atau lambat, suatu hari nanti aku akan jatuh ke pelukan ini. Telan sepenuhnya. Tidak hanya itu. Setiap malam saat bulan purnama kamu akan jadi gila. Melihat orang itu langsung berubah menjadi kerangka. Hingga suatu hari ada seorang anak laki-laki bermata biru. Bocah itu tiba-tiba masuk ke istana. Baru pada saat itulah sang putri sekali lagi melihat harapan untuk mematahkan kutukan tersebut. Putri yang begitu anggun. Dekati anak laki-laki itu, sentuh gelangnya dan tanyakan dengan lembut tentang segala hal di dunia. Apa itu? Lahir dalam kegelapan. Meninggal saat fajar. Setelah mendengar teka-teki itu, anak laki-laki itu segera memejamkan mata dan berpikir matang. Sampai dupanya habis, Honaat tidak bisa memikirkan jawaban yang tepat. Maka para prajurit itu menuruti perintah raja.
Jika Anda tidak bisa menjawab, Anda akan dilempar ke dalam panci minyak. Segera anak itu digendong oleh pasukan kavaleri. Siap dilempar ke dalam loyang. Di saat kritis, tiba-tiba di benak pemuda itu, sebuah kenangan aneh tiba-tiba muncul. Hanya melihat hari kerajaan dibantai, kata ratu kepada pangeran cilik sebelum meninggal, matanya tulus dan tulus. Anakku tidak bisa mati. Anda adalah satu-satunya harapan untuk memulihkan negara kami. Semoga saya mendapatkannya, itulah harapan. Saat anak laki-laki itu meneriakkan jawaban yang benar. Gelang biru di pergelangan tangan sang putri langsung putus. Berikutnya adalah suara pewewu, dua kembang api dinyalakan, memberitahu semua orang bahwa jawabannya adalah Raja Tahu. Pemuda itu telah menggambarkannya dengan benar. Teka-teki pertama segera memerintahkan Honaat untuk ditahan dan memberinya jabatan jenderal. Tak disangka, langkah tersebut membuat sang jenderal merasa tidak puas. Kami berjuang untuk negara kami selama 30 tahun untuk mencapai hari ini. Sekarang karena bocah sialan itu yang hanya bisa memecahkan satu teka-teki. Telah duduk di kepalaku. Semakin sang jenderal memikirkannya, Honaat menjadi semakin marah. Maka ia segera memberi perintah kepada bawahannya. Diam-diam mengubah pengumuman kembang api sang putri. Benar saja, pemuda itu kembali mengalami kenangan. Jawab teka-teki kedua. Jawaban yang benar. Kembang api tidak meledak. Jenderal melihat hal ini dan segera memerintahkan seseorang untuk menggantungnya. Dan biarkan Algojo menggunakan pisau terkecil. Memotong kulitnya, melihat Honaat akan pingsan karena kesakitan, sang putri tiba-tiba terbang turun dari atas. Tiba di lokasi eksekusi tepat waktu, menyelamatkan pemuda tersebut dari rasa sakit darah dan daging. Dan ketika anak laki-laki itu akhirnya memecahkan kodenya. Kutukan kedua gelang itu, kenangan di kepalanya. Secara bertahap satukan. Ternyata orang ini adalah satu-satunya pangeran yang masih hidup ketika negaranya hancur. Akibat luka serius saat melarikan diri. Jadi Honaat tidak bisa mengingat apapun dari masa lalu. Dan 3 gelang di pergelangan tangan sang putri. Awalnya, itu semua adalah peninggalan orang tuanya. Alhasil, sang jenderal mengambilnya dan memberikannya kepada sang putri. Ingat segalanya. Pemuda itu segera memutuskan. Tinggalkan tempat ini, negara yang membenci perbudakan. Tanpa diduga, Honaat baru saja keluar dari gerbang kota. Sang putri tiba-tiba menghalangi jalan anak laki-laki itu. Lalu Honaat segera mencabut pedangnya dan mengancam bocah itu. Jawab teka-teki ketiga, lihatlah ekspresi pedih sang putri. Anak laki-laki itu tidak berkata apa-apa. Dia secara proaktif menusuk pedangnya. Sang putri tampak terkejut. Berpikir bahwa Honaat lebih baik mati daripada menyelamatkan dirinya dari kutukan. Tanpa diduga, pemuda tersebut kehilangan kesadaran dan terjatuh ke tanah sambil mengeluarkan bunyi letupan. Di pergelangan tangan sang putri, tiba-tiba terasa sakit yang luar biasa. Beberapa detik segera menyusul. Gelang itu akhirnya putus. Ternyata inilah jawaban dari teka-teki ketiga. Itu adalah darah Pangeran Mauvia. Ketika semua orang mendukung sang putri, Honaat merasa senang bisa terbebas dari kutukan. Jenderal diam-diam mengumpulkan pecahan ketiga gelang itu. Dia berencana menggunakan gelang ini. Biarkan kekuatan yang tersisa mencari kekuasaan dan merebut tahta. Baru saja melihatnya menanyakan pria ini. Pegang ketiga pecahan ini dengan kekuatan popok dan buang ke dalam air. Lalu Honaat memasuki kolam renang. 3 pecahan berikutnya membentuk cairan hitam. Kemudian Honaat mulai menuangkannya ke seluruh tubuh sang jenderal. Diiringi erangan. Cairan hitam itu tiba-tiba bercampur dengan kulit sang jenderal. Kemudian Honaat tidak sabar untuk keluar dari kolam. Tarik keluar pisau kecil. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Honaat berjalan menuju payudaranya yang besar. Hancurkan. Namun, saat bilahnya menusuk kulit. Luka di tubuh jenderal ini sembuh dengan cepat dengan kecepatan cahaya. Lihatlah diri Anda akhirnya berhasil. Biarkan tubuh Anda menyembuhkan dirinya sendiri. Jenderal itu langsung gembira. Tapi untuk mencegah cara budidaya sendiri. Bocor. Dia menusuk perut pria ini. Bunuh orang dan bunuh orang. Kemudian membawa 20.000 kavaleri. Terburu-buru ke istana. Bersiaplah untuk mencari kekuasaan dan merebut tahta.
Di luar dugaan, pria tersebut belum mati, ia menyeret tubuhnya yang hancur. Temukan yang paling dekat dengan Anda. Menir Umum Gudang Mesiu. Cobalah untuk mengatakan yang sebenarnya. Jenderal bermaksud menggunakan bubuk mesiu untuk menghancurkan kaisar. Seluruh rencana sang jenderal telah terungkap. Menir Umum Gudang Mesiu mendengar ini. Segera panggil sejumlah besar penjaga yang baik. Pergi ke istana untuk melindungi raja dan jenderal tidak menyembunyikannya. Niatnya yang memberontak. Ia mengancam raja agar segera menyerahkan tahtanya. Kamu sangat berani. Apakah Anda berani memberontak? Seandainya ayahku tidak mati di medan perang. Belum diketahui secara pasti siapa yang akan duduk di kursi ini. Dia segera membuang kail elang. Ambil kain merahnya. Mengungkap 10 barel mesiu, Honat menggunakan busur dan anak panah. Desis dan nyalakan panahnya. Pergilah ke arah bubuk mesiu. Dia mengangkat busurnya dan menembak. Namun, saat Honat mengira raja akan hancur berkeping-keping oleh bubuk mesiu. Bahkan tulangnya pun tidak tersisa. 1 barel mesiu dikatakan meledak hebat. Tapi itu berubah menjadi kembang api. Jenderal itu tampak bingung. Segera tanyakan pada wakil jenderal. Di mana kita membutuhkan bubuk mesiu? Mungkin mereka sudah beralih. Ternyata Honat adalah jenderal mesiu. Setelah mengetahui rencana sang jenderal, ia segera memerintahkan anak buahnya untuk menyamar sebagai pedagang kecil. Diam-diam mengangkut bubuk mesiu ke istana. Semua digantikan oleh kembang api. Setelah mengetahui kebenarannya, jenderal itu marah. Manfaatkan tubuh penyembuhan diri Anda. Melarikan diri dari pengepungan. Lalu Honat mengertakkan gigi. Datanglah ke hadapan raja. Hanya dengan 1 gerakan tangan, raja terlempar sejauh 40 meter.